Hai semua, perkenalkan nama saya IKD Rian Prayana. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Lokal dan Global. Nah, dalam video ini saya akan membahas dan mengupas tuntas terkait budaya dalam perspektif politik. Lalu apa saja pembahasannya? Simak videonya. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai semua, kembali lagi dengan saya Rian Prayana. Nah, dalam video ini seperti yang Rian bahas tadi, kita akan membahas terkait budaya dalam perspektif politik. Nah, adapun 4 pokok permasalahan yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu yang pertama, budaya dan kebudayaan. Nah, dalam pokok pembahasan yang pertama ini, nanti kita akan lebih banyak membahas terkait definisi, arti, dan pengertian dari budaya dan kebudayaan itu sendiri. Tentunya dengan harapan agar dapat menunjang pembahasan kita ke depannya dan mempermudah pemahaman kita semua terkait budaya dan kebudayaan. Yang kedua yaitu terkait esensi dari kebudayaan. Nah, sebelum kita mengambil perspektif dalam hal politik untuk membahas tentang kebudayaan, tentu kita harus mengetahui apa saja sih esensi dari kebudayaan, apa saja sih isi dari kebudayaan, dan apa saja sih pembahasan dari kebudayaan itu sendiri. Nah, selanjutnya poin pembahasan yang ketiga yaitu tentunya tentang budaya dalam perspektif politik. Nah, dalam poin pembahasan yang ketiga ini kita akan lebih banyak membahas dan mengulas terkait definisi-definisi dan pengertian tentang budaya dalam perspektif politik bagi para ahli. Nah, apa saja? Dan yang keempat, tentunya kita akan membahas tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kita akan mengetahui dan membahas bagaimana sih kenyataan budaya politik di Indonesia dan seperti apa implementasinya akan kita bahas dalam video ini. Nah, teman-teman, beralih ke pokok permasalahan yang pertama, yaitu tentang budaya dan kebudayaan. Budaya dan kebudayaan merupakan salah satu kata yang sangat sering kita lihat dan kita dengarkan yang berhubungan dengan kebiasaan, masyarakat adat, tradisi, kesenian, dan lain sebagainya. Banyak yang membahas terkait kebudayaan dan budaya itu sendiri. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari budaya dan kebudayaan? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dengan kata budaya, di mana budaya merupakan bentuk jamak dari budi. Budi yang artinya akal, sehingga dalam hakikatnya budaya merupakan segala hal yang berkaitan dengan akal dan pikiran manusia. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa budaya adalah segala hal yang berkaitan dengan pikiran, tingkah laku, dan juga cipta rasa karsa dan bagian dari suatu kreativitas manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya apa saja sih yang merupakan hasil dari akal manusia itu? Apa saja hasil cipta, rasa, dan karsa dari manusia? Dan apa saja sih hasil kreativitas manusia? Tentu berikutnya akan kita sebut dengan produk budaya. Produk budaya merupakan suatu kesenian, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari budaya Indonesia. Nah, sehingga yang kita kenal sekarang adalah budaya merupakan kesenian, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Berbagai kesenian, tradisi, dan adat istiadat dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat ini kemudian kita sebut dengan kebudayaan. Nah, banyak para ahli yang lebih banyak mendefinisikan kebudayaan daripada budaya. Kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan suatu hal yang lebih kompleks dari budaya. Kebudayaan berasal dari kata budaya.
Sehingga istilah budaya dan kebudayaan memiliki keterkaitan arti. Kebudayaan merupakan hasil dari penciptaan budaya, di mana kebudayaan merupakan hasil dari penciptaan rasa dan karsa manusia dan akal budi manusia yang merupakan bagian dari kreativitas manusia. Kebudayaan merujuk pada seluruh aktivitas manusia, baik dari kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan segala hal yang berkembang di masyarakat. Sehingga selanjutnya akan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal itu disebut dengan budaya. Baik teman-teman, sudah kita pahami bersama terkait budaya dan kebudayaan secara definitif. Nah, di mana kita sudah mengetahui bahwa budaya merupakan bagian dari kebudayaan. Sehingga budaya dan kebudayaan memiliki suatu keterkaitan. Untuk itu langsung saja kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu esensi budaya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bersama definisi dari budaya dan kebudayaan. Nah, budaya sebenarnya memiliki definisi atau secara definitif sangat luas dan kompleks. Namun belakangan ini atau seringkali kita mendengarkan ketika kita berbicara budaya atau ketika kita bicara tentang budaya, yang lebih kita tekankan adalah produknya. Produk budaya itu sendiri antara lain seperti yang saya paparkan tadi, yaitu tentang kebiasaan, adat istiadat, dan juga kesenian yang berkembang di daerah atau merupakan hasil-hasil karya yang bersifat seni di masyarakat. Namun sebenarnya ketika kita bicara budaya, yang harus kita tekankan adalah hal-hal sederhana seperti sikap, tingkah laku, adat istiadat, atau perilaku dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini yang selanjutnya kita sebut dengan esensi budaya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang budaya, esensi-esensi yang ada di dalamnya adalah menyangkut dengan sikap, tingkah laku, pemikiran, dan perilaku manusia itu sendiri. Jadi, apabila kita tekankan dan telusuri, selama ini ketika kita berbicara tentang budaya, orientasi pemikiran kita adalah ke arah produk budaya, seperti kesenian yang berkembang pada masyarakat dan beragam kesenian yang ada di Indonesia. Padahal, kembali lagi Rian jelaskan bahwa budaya atau esensi dari budaya itu sendiri adalah sikap, tingkah laku, pola, dan pemikiran manusia. Baik teman-teman, pembahasan yang kedua sudah kita bahas, yaitu terkait esensi kebudayaan atau esensi budaya. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai budaya dengan perspektif politik. Budaya dalam perspektif politik, tentunya kita akan membahas lebih banyak terkait budaya secara definitif dalam sudut pandang atau dalam perspektif politik. Yaitu dalam hal ini, dalam segi sistem politik dan juga sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara, khususnya negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih budaya politik atau budaya dalam perspektif politik itu sendiri? Mari kita bahas. Baik teman-teman, kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang budaya dalam perspektif politik. Nah, dalam pembahasan ini pertama-tama Rian akan membahas tentang definisi atau pengertian tentang budaya dalam perspektif politik. Bagaimana sih budaya dalam perspektif politik dan dari sudut pandang politik itu sendiri. Nah, di sini Rian memaparkan dua pendapat para ahli terkait definisi tentang budaya politik. Nah, itu yang pertama, pembahasan materi terkait budaya politik oleh Gabriel Almond, yaitu pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya sebagai sistem politik. Nah, tentu saja dalam hal ini kita berbicara tentang budaya dari sisi sistem politik atau sistem pemerintahan dalam suatu negara. Nah, Gabriel Almond di sini menekankan definisi budaya politiknya dari sisi pola tingkah laku dan orientasi suatu individu. Nah, jadi balik lagi ke esensi dari budaya itu sendiri adalah yaitu diantaranya seperti budaya, tingkah laku, pemikiran, dan sikap dari suatu manusia atau suatu individu. Sehingga berkaitan dengan definisi yang disampaikan oleh Gabriel Almond, yaitu tentang pola tingkah laku seseorang dan orientasi seseorang terhadap suatu sistem politik. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa budaya dalam perspektif politik
politik itu ditinjau dari pola tingkah laku seseorang dalam dunia politik, seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan terkait budaya dalam perspektif politik dari Gabriel Almond. Selanjutnya kita beralih ke definisi budaya dalam perspektif politik yang dipaparkan oleh Larry Diamond, yaitu seperangkat keyakinan, sikap, nilai, ide, dan sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Nah, jadi di sini yang ditekankan oleh Larry Diamond itu lebih kompleks dari definisi yang dipaparkan oleh Gabriel Almond tadi. Karena Larry Diamond ini lebih mengarah kepada sistem keyakinan, sikap, nilai, dan juga ide dan sentimen, dan juga evaluasi dalam suatu masyarakat terhadap kegiatan politik yang ada di negaranya. Selain itu, Larry Diamond juga lebih mengarah kepada sistem keyakinan yang dianut oleh seseorang dalam memahami politik dalam suatu sistem politik di suatu negara, seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang definisi yang dipaparkan Gabriel Almond tadi, itu lebih sederhana dari budaya dalam perspektif politik yang dipaparkan oleh Larry Diamond, di mana perbedaannya itu terletak pada ketika Gabriel Almond itu lebih memaparkan dalam sisi perilaku dan tingkah laku, di mana itu sifatnya secara fisik. Kemudian Larry Diamond yang lebih mengarah kepada secara mental, yaitu bagaimana keyakinan seseorang dalam mengenal dunia politiknya dan mengikuti kegiatan politik yang ada di daerahnya. Nah, kedua dari definisi ini sama halnya dengan esensi dari kebudayaan yang kita bahas tadi. Nah, di mana mereka sama-sama membahas tentang bagaimana pemikiran itu yang dipaparkan oleh Larry Diamond dan bagaimana tingkah laku seperti yang dipaparkan oleh Gabriel Almond. Nah, jadi ketika kita berbicara terbukti ketika kita berbicara tentang budaya tidak melulu tentang kesenian, tentang adat istiadat dan lain sebagainya yang kita kenal sekarang. Nah, tapi budaya itu sendiri lebih mengarah kepada bagaimana pemikiran manusia, bagaimana sikap manusia, dan bagaimana tingkah laku manusia. Sehingga budaya dapat ditinjau atau dapat dikaji dalam berbagai perspektif. Nah, kebetulan dalam video ini kita lebih banyak membahas dari perspektif politik, sehingga yang lebih banyak kita bahas yaitu sistem politik, sistem pemerintahan, dan bagaimana tingkah laku dan pemikiran seseorang dalam menanggapi suatu kegiatan politik dan sistem politik yang ada di suatu negara. Teman-teman, tadi sudah kita pahami bersama bagaimana budaya dalam perspektif politik secara definitif. Nah, berikutnya akan kembali Rian paparkan terkait bagaimana sih tingkah laku yang diatur atau bagaimana sih ranah bahasan atau ruang lingkup dari budaya dalam perspektif politik itu sendiri. Baik teman-teman, untuk memperdalam bahasan kita terkait budaya dalam perspektif politik, di sini Rian akan memaparkan kembali adapun tipe-tipe yang dipaparkan oleh Gabriel Almond yang membahas tentang perilaku atau tingkah laku seseorang dalam suatu sistem politik. Yaitu tipe-tipe budaya politik yang dipaparkan oleh Gabriel Almond itu ada 3. Yaitu yang pertama, budaya politik partisipan atau yang dikenal dengan partisipan politik culture. Yang kedua yaitu budaya politik kaula atau yang kita kenal dengan subject political culture. Dan yang ketiga yaitu budaya politik partisipan atau yang kita kenal dengan partisipan politik culture. Nah, 3 tipe budaya politik ini nantinya akan memperdalam pemahaman kita terkait budaya dalam perspektif politik, khususnya dari definisi Almond yang membahas lebih banyak dari segi tingkah laku masyarakat. Nah, kemudian bagaimana saja sih tingkah laku masyarakat dalam perspektif politik yang dibahas oleh Almond itu sendiri? Yaitu yang pertama, budaya politik parokial atau parochial political culture. Nah, budaya politik parokial ini itu membahas tentang perilaku atau tingkah laku masyarakat yang tingkat partisipasinya dalam dunia politik sangat rendah. Nah, jadi Gabriel di sini membahas tentang tingkah laku masyarakat yaitu sangat rendah dalam definisi budaya politik parokial. Nah, di sini hal ini terjadi pada masyarakat terpencil, yaitu masyarakat tradisional, di mana masyarakat yang masih belum sadar akan adanya suatu politik atau masih belum percaya akan dunia politik karena mereka masih lebih memfokuskan dirinya untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dan juga ini berlaku di masyarakat terpencil karena pada masyarakat terpencil atau masyarakat pedesaan itu biasanya masyarakat yang bersifat homogen, yaitu masyarakat yang memiliki banyak kesamaan dan lain sebagainya, sehingga mereka sama-sama memiliki satu pemikiran bahwa politik itu tidak penting dan juga mereka lebih
berpikir bahwa politik tidak mempengaruhi bagaimana kehidupan kedepannya, karena mereka lebih cenderung terfokus pada kegiatan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian budaya politik yang kedua itu dipaparkan oleh Gabriel Almond, yaitu dengan sebutan budaya politik kaula atau subject political cultural. Nah, hal ini pada definisi yang kedua ini itu berbeda dengan budaya politik parokial, yaitu setingkat lebih tinggi karena masyarakat sudah mulai sadar akan adanya dunia politik. Nah, sudah relatif maju, namun masih partisipasinya tidak maksimal atau masih pasif. Namun ada beberapa yang sudah mulai tersadar untuk mengikuti dunia politik atau melakukan partisipasi politik seperti itu. Selanjutnya, masyarakat yang tergolong dalam tipe budaya politik kaula ini atau subject political cultural ini biasanya berasal dari daerah kota pinggiran atau kota bagian pinggiran atau daerah perbatasan antara desa dan kota. Karena biasanya masyarakat yang tergolong dalam atau masyarakat yang mulai sadar dalam dunia politik ini biasanya punya pemikiran relatif lebih maju, berbeda dengan masyarakat yang tergolong pada budaya politik parokial yang pertama tadi. Nah, selanjutnya tipe budaya politik yang ketiga yaitu budaya politik partisipan atau participan political culture. Nah, pada tipe budaya politik ini biasanya dianut oleh masyarakat perkotaan, di mana masyarakat perkotaan sudah mulai berpikir sangat maju dan sudah mulai sadar bahwa dunia politik akan mempengaruhi bagaimana kehidupannya dalam berbagai aspek, entah itu aspek ekonomi, aspek kesejahteraan masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Masyarakat daerah perkotaan itu mulai memiliki kesadaran politik yang tinggi. Biasanya masyarakat perkotaan memang memiliki kesadaran politik lebih tinggi, jauh lebih tinggi karena mereka sudah teredukasi akan adanya suatu politik di suatu negara, dan juga di samping itu mereka sudah mulai terpengaruh oleh adanya partai politik, sehingga tidak jarang adanya komunikasi politik antar pihak yang berkepentingan atau pihak yang mencalonkan diri untuk maju di dunia politik dan juga masyarakat atau antar tetangganya, seperti itu. Sehingga yang menjadi poin pembahasan dalam hal ini, terdapat perbedaan tingkah laku atau sikap antara tipe budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan juga budaya politik partisipan, di mana budaya politik parokial masyarakatnya cenderung pasif atau tidak semangat untuk mengikuti dunia politik. Yang kedua yaitu budaya politik kaula yang menjelaskan bahwa sudah mulai adanya peningkatan, sudah mulai adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat, namun masih pasif. Dan budaya politik partisipan, di mana masyarakat sudah mulai sadar akan dunia politik dan juga sangat partisipatif dalam dunia politik. Sehingga yang ditekankan oleh Almond di sini yaitu budaya dalam perspektif politik, yaitu perbedaan tingkah laku dalam masyarakat. Baik teman-teman, tadi kita sudah memahami bersama bagaimana tipe-tipe budaya politik dan budaya politik secara definisi yang dipaparkan oleh dua para ahli tadi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pokok pembahasan yang terakhir atau poin permasalahan yang keempat, yaitu tentang budaya politik di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana sih budaya politik yang ada di Indonesia? Simak penjelasan berikut ini. Pembahasan yang keempat yaitu budaya politik di Indonesia, itu yang akan Rian paparkan lebih banyak terkait hasil analisis dan perspektif Rian sendiri. Nah, untuk budaya politik yang ada di Indonesia menurut Rian secara pribadi itu masih belum terbentuk, karena masih belum adanya konsistensi atau sikap yang mendasar pada masyarakat, sikap tingkah laku yang mendasar pada masyarakat terkait pelaksanaannya dalam dunia politik. Begitu juga bagi pemerintah. Nah, ketika kita sudah menyepakati bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan yang demokratis, maka seharusnya sudah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya harus berdasar pada keinginan pada masyarakatnya, atau yang kita sebut dengan responsibilitas dan responsivitas. Nah, namun pada nyatanya masih banyak kekeliruan-kekeliruan atau miskomunikasi antara pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakatnya. Contohnya, ketika masa reformasi maupun Orde Baru dan Orde Lama masih terdapat banyaknya miskomunikasi terkait misalnya amandemen Undang-Undang Dasar, masih adanya ketimpangan antara masyarakat dan pemerintahan, dan juga keputusan sepihak atau pemutusan sepihak antara pemerintahan dan lain sebagainya. Contohnya ketika akhir masa jabatan
Soeharto itu pada tahun 1997 itu eh, bahwa banyak masyarakat yang tidak menyangka bahwa beliau akan mengundurkan diri dari kekuasaan pemerintahannya atau waktu itu menjadi presiden, karena pada saat itu Soeharto baru saja dilantik kesekian kalinya atau dipilih kesekian kalinya oleh masyarakat, namun di tengah masa pemerintahannya beliau memilih untuk mengundurkan diri. Hal ini sudah menyeleneng atau menyimpang dari konsep demokratis itu sendiri, di mana ketika konstitusi sudah disahkan, pemerintah hanya dapat mengundurkan hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, di mana mempertimbangkan suara rakyatnya, tapi ketika itu presiden malah mengundurkan diri secara sepihak seperti itu. Jadi hal itu merupakan salah satu contoh dari tidak konsistennya pemerintah terhadap sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita. Permasalahan budaya politik di Indonesia yang kedua yaitu siap menang dan tidak siap kalah. Konsep siap menang dan tidak siap kalah ini kerap kali terjadi ketika pemilu, pilkada maupun pemilihan legislatif dan eksekutif lainnya yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini kerap kali terjadi. Karena ketika pasangan calon yang kalah itu masih banyak yang tidak terima atas kekalahannya. Nah, mungkin ketika yang menang sudah melakukan masa jabatannya, itu seringkali adanya dendam-dendam atau pembalasan dendam yang terjadi oleh pihak yang kalah. Timbulnya konflik pasca pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya siap menang dan tidak siap kalah. Timbulnya konflik pasca pemilu atau seringkali terjadi bentrok antar pendukung, bahkan adanya perang dingin antara pasangan calon, antara yang menang dan kalah masih sering terjadi perang dingin, sehingga yang kalah akan memunculkan dendamnya sedikit demi sedikit, tidak jarang itu seperti itu, memunculkan dendamnya sedikit demi sedikit ketika si menang sudah dilantik atau ketika sedang menjalankan masa jabatannya. Sehingga hal ini tentu akan menimbulkan stabilitas politik dalam suatu negara akan cenderung menurun. Baik teman-teman, itu tadi dua problem politik besar yang ada di Indonesia yang harus kita perbaiki, di mana salah satunya yaitu sistem pemerintahan yang demokratis harus segera kita tegakkan, dan juga siap menang dan tidak siap kalah itu harus segera kita hapus untuk menjunjung demokratis atau budaya politik yang konsisten yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang ingin Rian sampaikan diantaranya yang pertama adalah budaya dan kebudayaan. Budaya dan kebudayaan memiliki satu kesatuan yang saling terkait, di mana budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang bersumber dari akal dan pikiran manusia. Sedangkan kebudayaan adalah hal-hal yang sifatnya menghimpun atau menghimpun dari keberagaman budaya-budaya yang ada. Kemudian yang kedua yaitu esensi dari kebudayaan atau esensi dari budaya itu sendiri, di mana budaya adalah sejatinya memiliki definisi yang beragam. Namun pada dasarnya budaya seharusnya berbicara tentang sikap, tingkah laku, dan juga pola kemanusiaan atau pola pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, budaya dalam perspektif politik. Budaya dalam perspektif politik tentu akan berbicara tentang pola atau tingkah laku masyarakat dalam terjun di dunia politik atau mengikuti sistem politik dalam suatu negara. Sehingga beberapa tipe-tipe politik yang sudah disampaikan oleh Almond tentu akan berbicara tentang pola tingkah laku masyarakat. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yang dapat kita ambil yaitu yang adanya budaya politik di Indonesia tentu masih ada problematika atau permasalahan-permasalahan yang mendasar, di mana diantaranya yang pertama yaitu adanya sistem pemerintahan demokratis namun tidak diterapkan secara maksimal, dan yang kedua yaitu masih adanya konsep siap menang dan tidak siap kalah, di mana konsep-konsep ini harus kita runtuhkan sehingga demokrasi yang ada di Indonesia masih tetap terjamin dan juga budaya politik di Indonesia tetap konsisten. Baik, akhir dari video ini, adapun pesan yang ingin Rian sampaikan melalui video ini, yaitu semoga kita sebagai generasi muda atau kader-kader administrasi negara, kedepannya dimanapun kita berkarir tetap menjunjung teori-teori yang sudah kita pegang di S1, di mana kita menjunjung tinggi akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. Semoga senantiasa tercatat di pikiran kita dan terdoktrin agar tetap mencintai negara kita dan tetap menjunjung sistem pemerintahan yang demokratis.
Melalui ilmu-ilmu yang kita dapatkan di mata kuliah budaya lokal dan global ini, khususnya budaya dalam perspektif politik tentu akan membuka mata kita bagaimana seharusnya masyarakat bertingkah laku dan bagaimana pola pikir masyarakat dalam dunia politik seharusnya dapat dipahami, diresapi, dan juga diperbaiki. Saya Rian Prayana, mahasiswa program studi administrasi negara, mohon pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Rian akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.